Tasya mau ajak adik-adik di rumah untuk berdiri yuk. Kalau Kak Tasya dan Kak Gaby bilang Shouters kids di rumah harus jawab fun and connected. Yuk ikutin ya. 1, 2, 3. Shouters kids, fun and connected. Yeay. Yes, udah pada semangat kan? Silahkan duduk kembali ya kids. Nah, Kak Gaby dan adik-adik di rumah, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau sampaikan beberapa hal penting yang harus adik-adik perhatikan. Wah, ada apa aja tuh kak? Ini dia kak. Yang pertama, adik-adik sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan persembahan dan duduk dengan tenang. Oke, yang keempat, yuk memuji Tuhan dengan semangat. Dan yang paling terakhir nih, para papa dan mama harap mendampingi kids selama ibadah minggu berlangsung. Wah, makasih ya Kak Tasya. Sama-sama. Yuk kita mau berdoa sebelum sekolah minggu dimulai. Yuk. Kayak mimpi doa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang memberkati. Kami mau memulai ibadah Shouters Kids dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Selamat beribadah kids. Shouters Kids, fun and connected. Dadah! Kak Hans sudah di mana ya? Aku tuh, hai kids. Wah, Kak Angelo tuh lagi tunggu Kak Hans. Aku tuh udah janjian jam 9. Sekarang sudah mau jam 9 nih. Kak Hans di mana ya? Harusnya sedikit lagi sampai sih. Itu dia. Hai Kak Hans. Apa kabar? Pasti baik kan? Hari ini kenapa Kak Angelo ajak Kak Hans? Karena kita mau ngerjain tugas. Tugas apa? Tugas bikin video. Ayo kita senam. Gimana kids senamnya? Seru kan? Pokoknya Kak Angelo percaya nilai Kak Angelo pasti bagus di rumah. Jangan lupa kids juga di rumah selalu berolahraga ya, supaya tubuhnya sehat dan kuat. Kebalik, sehat dan kuat. Dan Kak Angelo mau ngucapin terima kasih buat buat Kak Hans. Tadi udah bantuin Kak Angelo senam. Oke, dadah. Kids tetap semangat ya. Sampai jumpa di minggu depan. Shouters Kids, fun and connected. Halo kids, selamat hari Minggu. Yuk, mari kita semua bangkit berdiri. Kita ajak adik kita, kakak
Mama dan Papa untuk bernyanyi bersama dengan kita. Siap? Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Yuk kids, mari kita bersama dengan teman-teman di samping kita. Ini gerakannya harus berdua nih ya. Yuk, mari kita ajak teman kita untuk lebih mengasihi Yesus lagi, oke? Dan ikuti gerakan Kak Angelo dan Kak Hans ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Yuk kids, mari kita lebih semangat lagi. Mari kita katakan, Yesus, Engkau sungguh manis, Engkau sungguh indah, dan Engkau segalanya buat kami. Amin. Yuk, mari kita nyanyikan lagi lagu ini dari awal. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari apa? Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Yeay, mari kita tepuk tangan. Kita sorakan, thank you Jesus. Woo! Yuk kids, mari kita sama-sama katakan, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Woo! Yuk, mari sama-sama kita katakan, Jesus, I love you.
Hai kids, happy Sunday. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberi. Sebelum memberi, aku mau kasih kids satu ayat firman Tuhan. Nah, ayat firman Tuhannya dari Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Aku bacain ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, maksudnya ayat tadi itu kalau kita memberi itu adalah bukti kalau kita percaya kalau kita memberi kita itu diberkati. Nah, jadi kids di rumah nggak perlu khawatir dan takut akan apapun juga. Karena kalau kita memberi itu artinya kita sedang percaya bahwa kita itu mengandalkan Tuhan. Nah, jadi aku mau ajak kids di rumah untuk mulai memberi dan kalian akan melihat berkat Tuhan dinyatakan lewat pekerjaan, bisnis, dan usaha orang tua kids semua. Jadi sebelum kita memberi, yuk kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Sebentar kids mau memberi Tuhan, aku percaya mereka memberi dengan sukacita Tuhan. Mereka juga memberi karena percaya Tuhan bahwa mereka sudah diberkati. Mereka tidak takut akan kekurangan karena mereka tahu mereka punya Tuhan yang luar biasa. Aku percaya setiap kids yang memberi pasti dikali gandakan Tuhan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, berkati kids semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke kids, selamat memberi. Dah. Mari semua anak-anak Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita katakan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Bagaimanapun banyaknya dosa kami Tuhan, Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan, lagu ini untuk-Mu Tuhan. Pergi menjauh
buat di dalam hidupmu. Tuhan begitu baik. Amin. Haleluya Yesus. Kau ajaib Tuhan, Kau mulia Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Tuhan, indah, sungguh indah. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu yang besar buat kami semua Tuhan. Kami bersyukur selalu di dalam nama-Mu Tuhan. Shalom kids, halo semuanya. Senang banget ketemu lagi sama kalian hari ini. Apa kabarnya? Luar biasa, pasti baik ya. Nah, sebelumnya mau denger dong suaranya. Shouters Kids, fun and connected. Aduh, seru banget hari ini karena kita mau dengerin lagi firman Tuhan. Pasti gak sabar kan? Nah, sebelumnya kita sama-sama mau berdoa dulu ya. Yuk, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami begitu mengucap syukur Tuhan karena kami punya Tuhan yang begitu baik di hidup kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengar dengan sangat baik supaya kami mengerti, supaya kami tahu betapa Tuhan baik sama hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, oke adik-adik, lihat deh di sebelah kakak sekarang ada piala. Nah, kakak mau tanya deh, siapa yang pernah ikut lomba? Ada nggak? Ada yang pernah ikut lomba? Lomba apa aja deh? Apa? Lomba berenang? Hebat. Terus ada yang pernah ikut lomba lagi nggak? Lomba mewarnai? Kakak juga pernah ikut lomba mewarnai. Waktu itu kakak dapet juara 2 loh. Nah, kalau kids pergi ke rumah kakak, nanti ya kalau udah bisa jalan-jalan, nah di rumah kakak tuh banyak banget piala. Gak banyak banget sih, cuma lumayan lah, banyak banget piala yang kakak dapetin waktu memenangkan suatu lomba. Nah, tapi buat kids yang gak punya piala di rumah, jangan sedih ya, karena hari ini kakak akan bagikan suatu hal yang seru. Nah, yang pertama, ada yang tahu gak sih, piala itu tuh lambang dari apa sih? Pinter. Boleh. Lambang apa lagi? Hebat. Bisa juga sih. Terus yang lain tahu nggak? Piala itu tuh lambang dari apa sih? Apa? Juara. Hampir bener. Nah, setiap yang juara itu pasti dapat piala. Karena apa? Karena melambangkan suatu kemenangan. Bener ya? Jadi piala itu adalah salah satu lambang dari kemenangan. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang Jehovah Nisi. Jehovah Nisi itu apa sih? Nah, kita sama-sama ngomong ya. Nisi. Coba. Nisi.
Good job. Nah, Nisi itu artinya adalah kemenangan. Nah, di bahasa Ibrani, Jehovah Nisi artinya Tuhan adalah panji kemenanganku. Nah, jadi hari ini kakak akan bagi-bagi tips yang pastinya buat kids tahu apa sih, gimana sih caranya supaya kita menjadi pemenang, gimana sih supaya kita bisa jadi juara, gitu ya. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah, kids ada yang tahu nggak tokoh di Alkitab yang namanya Yosua? Yosua, tahu nggak? Nah, jadi Yosua itu adalah temannya Musa. Iya, tahu Musa kan? Bukan yang naik bahtera, bukan. Musa itu yang belah lautan. Ya, itu yang bawa tongkat. Bener banget. Nah, jadi di Kejadian 17 ayat 8 sampai 16 itu diceritakan bagaimana Yosua waktu saat dia masih muda, dia memenangkan suatu peperangan. Dia keluar menjadi seorang pemenang. Nah, jadi gini ceritanya. Di pasal itu diceritakan bagaimana Musa yang waktu itu membawa seluruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Tanah apa? Tanah Kanaan. Benar banget. Nah, waktu itu Musa sedang dalam perjalanan dari Laut Merah menuju ke Gunung Sinai. Pasti tahu dong Laut Merah, itu loh laut yang dibelah sama Musa. Nah, di sini nih permasalahannya. Waktu pas mereka dalam perjalanan bersama-sama menuju Gunung Sinai, tiba-tiba mereka itu dihadang sama orang-orang Amalek. Nah, orang-orang Amalek ini tuh berusaha untuk menyerang bangsa Israel. Nah, waktu pas Musa tahu ada orang Amalek yang mau menyerang bangsa Israel, mau menjajah bangsa Israel, akhirnya Musa ngomong sama Yosua, ayo kamu cari orang-orang di bangsa Israel, terus untuk berperang dengan orang Amalek. Besok aku akan pergi ke atas bukit untuk berdoa sama Tuhan, gitu. Dan tahu nggak apa yang dilakukan Yosua? Yosua langsung bergegas mengumpulkan banyak orang untuk melawan orang-orang Amalek. Nah, ini hal hebatnya. Waktu itu Musa itu pergi kan nih pagi-pagi ke atas bukit gitu ya. Terus dia mengangkat tangannya. Dia angkat tangan kayak gini. Terus dia berdoa sama Tuhan. Sampai udah mau sore gitu, udah mau selesai harinya. Dan hebatnya adalah Yosua memenangkan peperangannya. Wow, keren banget kan? Jadi waktu itu mungkin gak ada persiapan mungkin ya si Yosua, tapi akhirnya dengan diperintahkan sama si Musa gitu, ayo berperang ya, aku akan berdoa sama Tuhan. Akhirnya Yosua menang gitu, dia keluar menjadi pemenang. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Musa itu mengangkat tangan? Tahu nggak? Kenapa sih Musa itu harus mengangkat tangan dan berdoa sama Tuhan? Nah, tahu nggak kenapa Musa harus angkat tangan? Nah, karena Musa dan Yosua itu percaya sekali kalau kemenangan itu datangnya dari Tuhan. Gitu. Jadi, kalau misalnya kayak adik-adik suka ngangkat tangan terus menyembah Tuhan, pas lagi puji-pujian, itu udah menandakan kalau kita tuh sedang mengandalkan Tuhan. Kita tuh sedang percaya sama Tuhan kalau Tuhan itu yang memberikan kita kemenangan. Amin adik-adik. Ya, jadi tips yang pertama banget adalah ayo kita tuh harus percaya sama Tuhan kalau Tuhan adalah sumber kemenangan. Oke, sekali lagi ya, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah sumber kemenangan. Yeay! Dan tips yang kedua adalah kita nggak boleh takut untuk mencoba sesuatu. Oke, yang kedua kita nggak boleh takut untuk mencoba sesuatu. Loh, kenapa nggak boleh takut? Karena kita tahu tips yang pertama tadi, Tuhan sudah menjanjikan kita mengalami kemenangan. Gitu. Jadi, ayo sekarang kita bangkit berdiri. Kita semua bangkit berdiri, bangun dari tempat duduk. Udah? Nah, sekarang sama-sama ngomong apa yang kakak bilang ya. Ini, kita mau bilang tangannya di dada ya. Aku adalah pemenang. Aku adalah pemenang. Sekali lagi ya.
aku adalah pemenang. Yeay! Nah, Tuhan itu selalu menjanjikan kita keluar sebagai seorang pemenang. Jadi jangan takut. Kak, keluar sebagai seorang pemenang, emangnya menang dari apa sih? Nah, kita tuh bisa menang dari semua hal. Kalau misalnya adik-adik lagi sakit, lagi pusing, lagi pilek, lagi nggak enak badannya. Nah, adik-adik harus ingat, kita itu juga bisa menang dari semua sakit penyakit kita. Amin. Kita bisa menang dari semua sakit penyakit kita. Nah, terus menang apa lagi Kak selain dari sakit penyakit? Kita juga bisa menang dari ketakutan kita. Nah, misalnya kayak, aduh aku tuh takut banget di tempat gelap. Atau, aduh aku nggak bisa deh di tempat orang rame karena aku kayak nggak kenal sama sekali. Nah, adik-adik inget ya, kalau kita tuh punya Tuhan. Tuhan selalu jalan sama-sama kita. Jadi kita nggak perlu takut lagi. Jadi kalau yang punya ketakutan, langsung inget ya, oh aku jalan sama Tuhan, aku nggak perlu takut. Atau juga di dalam sekolah. Nah, jangan takut juga kalau aduh aku tuh nggak bisa pelajaran hitung-hitung. Aduh aku tuh nggak suka banget pelajaran olahraga. Nah, teman-teman, Tuhan juga menjanjikan kemenangan dalam semua hal termasuk di sekolah. Jadi bagian kita adalah tips yang kedua tadi ya, yaitu jangan menyerah. Jadi kita harus berani mencoba segala sesuatu. Amin. Jadi ingat sekali lagi ya, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah sumber kemenangan kita. Dan yang kedua, kita nggak boleh takut untuk mencoba. Oke adik-adik, ngerti ya? Kita ngerti banget kalau Tuhan Yesus adalah sumber dari kekuatan kita. Kalau Yosua saja bisa menang melawan orang-orang Amalek waktu dia masih muda, kita pun juga bisa di umur kita yang masih muda untuk mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Nah, terus Kak, kalau setiap kali aku dapat masalah, aku harus gimana? Yang pertama adalah kita nggak boleh sedih. Loh, kenapa nggak boleh sedih? Kan lagi ada masalah, lagi dimarahin mama, lagi berantem sama kakak adik. Nah, kita nggak boleh sedih, karena kita harus ingat lagi, Tuhan adalah kemenangan kita. Seorang juara pasti nggak sedih. Seorang yang menang pasti nggak perlu nangis. Oke adik-adik? Nah, udah sekian dulu ya khotbah kita hari ini, dan kakak mau berdoa buat kita semua. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar Tuhan, kalau kami adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Kalau kami adalah anak-anak yang menjadi seorang pemenang. Kami nggak mau takut Tuhan, kami mau terus berdoa sama Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami dan percaya bahwa semua masalah kami, semua sakit penyakit kami, semua ketakutan kami sudah diangkat sama Tuhan Yesus. Dan bagian kami adalah menerima kemenangan. Kami mau bersuka cita, kami nggak mau sedih, kami nggak mau takut, karena kami tahu Tuhan selalu berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami begitu mengucap syukur, kami begitu bersuka cita. Haleluya, amin. Oke, nah sekarang kakak mau berdoa untuk adik-adik yang baru pertama kali ikut ibadah Shouters Kids. Buat adik-adik yang mau menerima Tuhan Yesus ke dalam hati adik-adik dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Adik-adik bisa ikutin doa kakak ya. Yuk kita doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib untuk menebus semua kelemahanku. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku. Engkau tinggal di dalam hatiku dan aku menjadi anak kesayanganmu. Amin. Yeay. Dan terakhir kita mau sudahi ibadah kita hari ini dan kakak akan doa berkat. Yuk adik-adik angkat tangannya sama-sama ya. Yuk kita mau tutup mata dan kita berdoa. Tuhan memberkati adik-adik dan keluarga di rumah dengan kesehatan, kepintaran, dan keberhasilan.
Adik-adik akan menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Amin. Oke, ibadah sudah selesai dan sampai ketemu lagi minggu depan. Happy Sunday semuanya. Shouters Kids, fun and connected. Bye-bye, God bless you. Halo Kids, kembali lagi dengan Kak Gaby di sini. Pasti Kids tadi udah mendengarkan khotbah dari Kak Ervin. Sekarang Kak Gaby punya 3 pertanyaan yang bisa Kids jawab di rumah. Pertanyaan yang pertama, apa arti Jehovah Nisi? A. Tuhan adalah kemenangan. B. Tuhan adalah penyembuh. Atau C. Tuhan adalah penyedia. Kakak ulangin sekali lagi ya. A. Tuhan adalah kemenangan. B. Tuhan adalah penyembuh. Atau C. Tuhan adalah penyedia. Ayo Kids, coba deh Kids pikirin jawabannya di rumah. Apa Kids? Betul banget Kids, jawabannya itu A. Tuhan adalah kemenangan. Pertanyaan yang kedua, siapakah yang menyuruh Yosua untuk berperang melawan orang Amalek? A. Harun. B. Musa. Atau C. Miriam. Kakak ulangin sekali lagi ya. A. Harun. B. Musa. Atau C. Miriam. Coba pikirin jawabannya baik-baik. Bener banget. Pinter deh. Jawabannya itu B. Musa. Pertanyaan ketiga atau yang terakhir, siapa yang menjamin kita menjadi anak-anak pemenang? A. Orang tua. B. Pendeta. Atau C. Yesus. A. Orang tua. B. Pendeta. Atau C. Yesus. Kenapa Kids? Bener banget Kids, jawabannya itu C. Yesus. Ih, Kids di rumah pinter banget deh. Kak Gaby jadi senang. Jangan lupa mendengarkan khotbah di minggu depan ya Kids. Dadah Kids. Shouters Kids, fun and connected. Dadah. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Tasya dan Kak Gaby. Sekarang saatnya kita ayat hafalan. Nah, ayo Kak Gaby silakan. Ayat hafalannya itu Kids diambil dari Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kakak ulangin sekali lagi ya. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, itu dia ayat hafalannya Kids. Jangan lupa dihafalkan dan tag juga ya di Instagramnya @ShoutersKids. Bye Kids. Dadah. Shouters Kids, fun and connected. Dadah. Yo, balik lagi bersama Kak Angelo di sini. Nah, Kak Angelo mau membagikan pengumuman kita untuk minggu depan. Pengumuman yang pertama dan pengumuman yang kedua. Nah, yang paling penting pengumuman yang ketiga adalah jangan selalu menjaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu cuci tangan dimanapun kita berada. Oke Kids, selalu jaga kesehatan ya. Shouters Kids, fun and connected. Bye-bye.